Dwi Adityo asal dari Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Frater Stefanus Arif Gunawan Santosa asal Paroki Hati Kudus Yesus Tanah Mas Semarang. Frater Leonardus Dwi Hananto asal Paroki Administratif Maria Mater Dei Bonoharjo, Yogyakarta. Frater Agustinus Kartono asal Paroki Santo Petrus dan Paulus Klepu, Yogyakarta. Frater Antonius Koko Kristianto asal Paroki Tias Dalam Gusti Yesus Macanan, Yogyakarta. Frater Albertus Lilik Kurniawan asal Paroki Santa Maria Lourdes Promasan, Yogyakarta. Frater Leonardus Tri Purnanto MSF asal Paroki Santo Matias Cinere, Kauskupan Agung, Jakarta. Frater Adrianus David Nautani SSCC asal Paroki Santo Vicentius A. Paulo, Benlutu, Keuskupan Agung Kupang. Frater Wolfstan Haris Suryanto SSCC asal Paroki Stella Maris Pluit, Keuskupan Agung, Jakarta. Diakon yang akan ditahbiskan menjadi imam, Diakon Agustinus Ervan Sanjaya Simamora asal Paroki Santo Yohanes Rasul Wonogiri. Sesuai dengan ketentuan hukum gereja yang berlaku, informasi yang menyangkut sifat calon tertahbis tersebut merupakan masukan yang bermanfaat bagi kami. Mari kita doakan doa kepada Bunda Maria Stella Maris. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di bawah perlindungan-Mu, kami bernaung ya Bunda Maria Stella Maris. Janganlah mengabaikan permohonan kami saat kami membutuhkannya. Tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, ya Perawan Maria Stella Maris yang terberkati, oh Bunda Maria Stella Maris yang terkandung tanpa dosa, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yusuf. Doa seruan kepada keluarga kudus, buku doa keluarga kudus nomor 2. Yesus, Maria, Yusuf, terangilah kami, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Yesus, Maria, Yusuf, kepadamu kami serahkan hati, jiwa, dan hidup kami. Yesus, Maria, Yusuf, dampingilah kami dalam sakrat maut kami. Yesus, Maria, Yusuf, semoga jiwa kami beristirahat dengan setentram sertamu. Semoga dalam segala hal terjadilah kehendak Tuhan yang maha adil, yang maha tinggi, dan yang dimuliakan dalam segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai ke penghujung bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia damai sejahtera Allah yang menyelamatkan Anda dan saya bersamamu. Ibu bapak, saudari-saudaraku, anak-anakku OMK, selamat pagi. Berkah dalam. Saya berharap hari ini, minggu biasa kedua ini, menjadi lebih baik dari minggu pertama yang telah kita lewati, Minggu Epifani. Setelah melewati kenangan akan kelahiran Tuhan Yesus dalam masa Natal, yang ditutup dalam pesta pembaptisan Tuhan hari Senin, mulai Selasa kita memasuki masa biasa. Itu berarti bekal yang kita terima dalam perayaan Natal, baik itu kegembiraan, sukacita, maupun kerelaan untuk berkorban, kerelaan untuk terlibat dalam keselamatan semakin banyak orang, sebagaimana bacaan pertama dikatakan Yesaya kepada Allah kepada kita melalui Yesaya, menjadi nyata, kembali hidup dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka marilah kita masuk dalam peristiwa penyelamatan sakramental ini. Dengan rendah hati kita mohon ampun kepada Tuhan kita. Allah yang baik hati berkenan mengasihi Anda dan saya, mengampuni dosa-dosaku dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Kemuliaan kepada Allah di surga, kepada orang yang memuji Dikau, kami meluluhkan, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, karena kemuliaan yang besar.
Putra, Bapa. Engkau yang menghapus dosa, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha. Bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Marilah berdoa. Dalam perayaan Ekaristi pagi ini, dimohon sebuah keluarga mohon berkat Tuhan, kesehatan jiwa raga untuk putra Anda Benedik Adia Raka yang akan mengikuti kegiatan sekolahnya. Yang kedua, dimohon sebuah keluarga, penyertaan kuasa Tuhan bagi seorang bapak yang akan menjalani operasi polip Selasa 17 Januari lusa di Rumah Sakit Karyadi Semarang. Semoga tindakan medis berjalan lancar, memulihkan indera penciuman, memulihkan karunia Tuhan kembali. Allah Bapa kami dalam surga, Engkau telah memilih dan membaptis kami berkat jasa Yesus Kristus Putra-Mu. Barulah kami dan seluruh gereja-Mu dengan semangat pelayanan sebagaimana yang kami terima kenal pada diri hamba-Mu yang setia. Jadikan kami cahaya bagi sama agar karena penyelamatanmu semakin tersebar luas sampai ke ujung bumi. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang hidup bersama di Kau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Silakan duduk, mari kita sambut firman Tuhan dengan hati gembira. Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan berfirman kepadaku, Engkau adalah hamba-Ku Israel, dan olehmu aku akan menyatakan keagunganku. Demikianlah firman Tuhan yang membentuk aku sejak dari kandungan untuk menjadi hamba-Nya, yaitu untuk mengembalikan Yakub kepadanya, yang karenanya aku dipermuliakan di mata Tuhan, dan Allahku menjadi kekuatanku. Beginilah firman-Nya, terlalu sedikit bagimu untuk menjadi hamba-Ku, hanya menegakkan suku-suku Yakub dan mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. Maka aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa, supaya keselamatan yang daripadaku sampai di ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Lihatlah ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku datang melakukan
Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Lalu ia menjengukku dan mendengar teriakku minta tolong. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Kurban dan persembahan tidak kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu ia berkata, lihatlah Tuhan, aku datang. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dari Paulus, yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes, saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, serta kepada sekalian saudara dimanapun yang berseru kepada nama Yesus Kristus, Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Demikianlah sabda Tuhan. Firman telah menjadi manusia. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci Tuhan kita menurut Yohanes. Ketika Yohanes membaptis di Sungai Yordan, ia melihat Yesus datang kepadanya. Yohanes berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang aku maksud ketika aku katakan, sesudah aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Aku sendiri pun dulu tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Selanjutnya Yohanes bersaksi katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati dan roh itu tinggal di atasnya.
Aku pun dulu tidak mengenal Dia, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jika engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, Dia inilah Putra Allah. Berbahagialah kita yang telah mendengarkan firman Tuhan dan tekun melaksanakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, ketika kita memasuki masa biasa, masa hijau, sehari-hari berarti tanggung jawab utama kita adalah menyambungkan, menghubungkan antara pengolahan iman kita di masa Natal. Natal itu kan kelahiran. Kalau kita berdoa rosario berarti peristiwa gembira, ya toh, kelahiran. Maria menerima kabar gembira, terus Maria mengunjungi Elizabeth, Yesus dilahirkan, Yesus dipersembahkan ke bait suci dan Yesus diketemukan dalam bait suci. Itu peristiwa gembira. Sekarang kita masuk peristiwa apa? Kalau masa hijau, masa biasa berarti kita kalau rosario masuk peristiwa cahaya, ya. Jangan lompat ke sedih, lu ngopo-ngopo kok wis sedih, urip kuwi indah kok apa-apa wis sedih. Ya, jadi kita masuk dalam masa cahaya terang yang didahului dengan Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Berarti Anda dan saya pijakannya dengan Yesus sama, kita juga didahului dengan pembaptisan. Dan sebenarnya setiap kali kita merayakan Ekaristi, Anda masuk mencelupkan tangan dalam air seharusnya, tapi Anda juga bisa bawa air suci dari rumah yang sudah diberkati, sangu dewe nek belum durung mentolo, belum sampai hati, mencelupkan tangan Anda di air masal itu ya, air untuk bareng-bareng ya, bawa air saja dari rumah yang diminta diberkati Romo gitu ya. Terus itu sebenarnya itu kenangan akan pembaptisan kita. Jadi setiap kita ikut misa, kita langsung diingatkan kenangan akan pembaptisan kita masing-masing. Jadi langkah kita setelah pasca pembaptisan, ya. Berarti kita masuk ke peristiwa kedua, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Peristiwa keduanya apa? Peristiwa terang. Yesus mengubah air menjadi anggur. Berarti pasca pembaptisan kita diundang Tuhan untuk membuat karya-karya yang menjadi tanda heran, mujizat. Nah, kalau kita melihat minggu biasa kedua, tekanan kalau kita fokus pada bacaan kedua, itu Paulus katakan demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Santo Paulus itu sering menggunakan kata kasih dan karunia. Kasih itu apa? Kasih itu apa? Kasih ki apa? Kasih itu apa? Pikiran, perasaan, perkataan, tindakan, cinta kepada orang lain di luar diri kita. Ya, cinta loh ya. Jadi cinta itu tidak menimbulkan persoalan. Kalau cinta yang menimbulkan persoalan itu namanya apa? Asmara. Wis tua-tua wis lewat ora usah mikir asmara, malah engko tensine munggah medun ora cetha ya. Jadi Tuhan itu mengajar kita melalui Paulus. Kasih digandengkan dengan karunia.
Karunia itu apa? Anugerah. Karunia itu anugerah dari Tuhan. Jadi ini jadikan satu, kasih dan karunia. Berarti Tuhan membekali Anda dan saya masuk dalam masa biasa dengan kasih dan karunia. Kasihnya tetap, Yesus Allah menjadi manusia. Tadi kan saya katakan, tidak hanya rencana, pikiran, tidak hanya rasa mengasihi, tidak hanya perkataan aku mengasihi kamu, tetapi perbuatan kasih. Dan itu dinyatakan Yesus kepada kita dengan lahir di tengah-tengah kita. Ya, itu kita pegang dulu. Itu jadi kasihnya jelas, penebusannya adalah karunia bagi kita. Jadi modal kita itu adalah kasih karunia. Romo, bagaimana mengeceknya apakah yang kita hidupi itu sungguh-sungguh tetap berdasar pada kasih karunia? Outputnya, buahnya harus damai sejahtera. Ya, kasih karunia itu modalnya, damai sejahtera itu outputnya. Buahnya harus damai sejahtera. Sampai di sini paham enggak? Belum? Kalau yang kasih karunia paham enggak? Paham ya? Kasih karunia itu ini tindakan Allah untuk kita. Jadi Allah itu tidak omong kosong, tidak menata kata-kata saja, tidak. Allah tidak hanya bersabda tapi berkarya. Ingat itu ya. Maka kita dibekali dengan kasih dan karunia. Sadari betul. Oh, iya apa ora ya? Kasih karunia. Oh iya. Oh. Dan kemudian kita merasakan, oh iya, saya sehat sampai pagi ini. Kan kita itu merasa bahwa kesehatan kita, kebugaran kita itu kasih dan karunia Tuhan itu ketika kita apa? Ketika kita mendengar sahabat kita masuk rumah sakit. Ya toh? Yo tilik yo buyo, iki koncone dhewe mlebu rumah sakit. Lara apa? Tipes. Lara apa? Ceguken. Ceguken maksudnya tersedak tapi mandek di sini tulangnya. Lah kemudian aduh aku syukur aku sehat. Jadi kesadaran itu aduh aku sehat. Jadi tapi nanti setelah berkunjung ke teman kita yang sakit, kita jangan mengatakan begitu di depannya. Itu namanya mengatakan, kowe lara ya, kowe mesti dosamu akeh, aku sehat, dosaku ra ono berarti. Ya jangan mengatakan begitu, berarti Anda sing lara masuk ndredeg so demam langsung game over ya. Anda harus mengatakan kok delok kas pasti mari. Ya, harus mengatakan begitu. Jadi ungkapan kita ungkapan yang kita dikasih karunia. Dan yang menerima harus merasakan damai sejahtera. Nah, nanti dicek, perkataanmu membuat orang lain damai dan sejahtera atau membuat orang lain malah geleng-geleng kepala. Iki maksudnya wong iki apa toh? Omong ngono iki maksudnya apa? Geleng-geleng terus kaya apa patung jamu Nyonya Menir yang tiruan kan geleng-geleng begini toh. Jadi kalau orang bertemu dengan kita dan mendengar perkataan kita kemudian geleng-geleng ini, melihat perbuatan kita semakin geleng-geleng ini, itu berarti keliru, ada yang keliru. Itu harus dibongkar, itu harus direvisi. Jadi buahnya harus damai sejahtera menurut Paulus. Jadi seorang ibu, Anda seorang bapak, Anda seorang anak, perkataanmu, perbuatanmu harus membuat orang seisi rumah merasa damai. Mlebu ngomah ki rasane penak, tentrem. Lah Romo, anak saya ini kandhanane angel. Baru SMP ketahuan merokok, tidak ngaku. Lah kowe mau ngerokok ya? Mboten Pak, niku kula nyekelke rokoke kanca kula. Ndak mati mula kudu diwangi disedot, ndak mati. Jadi anak-anak sekarang itu berargumen itu pintar. Wong tuane kalah kerap kali ya. Maka Anda juga harus cara ngomongnya itu memang harus ngati-hati ning kudu tes-tes. Ya kudu ada ketegasan. Wis ngene wae. Tak pundhutke rokok ning sesuk rasa sekolah. Penak to libur.
Terus isu rasa sisan. Bendino tak jatah rokok sak bungkus piye. Engko iso ngancani Romo Andre. Piye? Penak to? Nyambut gawene penak, linggo bar misa ngurusi gawean esuk terus lungguh ngopi karo udut. Wah, penak banget kuwi. Saya itu tahu kalau begitu itu dulu saya sekolah 10 tahun ini bareng anu esuk-esuk jebule meng ngopi karo udut tok. Ngerti mbiyen saya sekolah suwe-suwe ya toh. Ternyata sekolah suwe-suwe iki nggo ngopi ternyata. Ternyata ngopi itu butuh sekolah suwe ternyata. Baru saya sadari ya. Menikmati hidup itu baru saya sadari. Sungguh hidup saya nyaman sekali ya. Ya, jadi tolak ukurnya begitu. Pelayanan Anda dalam tingkat manapun, pemberian diri Anda dalam tingkat level apapun, bekalnya kasih karunia, hasilnya harus damai sejahtera. Jangan berpikir bahwa penghasilan seorang suami yang banyak belum tentu itu bisa membuat damai dan sejahtera istri dan anak. Saya beberapa kali mendengarkan sharing seorang anak, karena bapaknya itu berangkat pagi pulang larut malam. Jadi berangkat pagi anaknya belum bangun, pulang anaknya sudah tidur. Ini biasanya di kota-kota besar Jakarta, Surabaya, mungkin Semarang juga. Itu seperti itu. Gajinya hitungannya molas, 20 muni, gajinya pro selawe, 30 yuto, kutok akih. Tapi anaknya tidak damai, anaknya tidak. Video call dengan saya, Romo boleh video call, ento aku sadus kok, rapopo. Nah, terus video call itu, saya pikir kalau papa saya itu gajinya tinggi terus kami sekeluarga itu ternyata yang ketemu duitnya saja, papa tidak ketemu, bayangkan itu. Nah, pilih di, Anda para ibu, suamimu gajinya besar, kerja mati-matian, tapi tidak pernah di rumah. Pilih gajinya sithik, neng suamimu di rumah terus, pilih di. Pilih di. Hah? Pilih gajinya sithik neng omah terus apa gajinya akeh ra tau neng omah? Gajinya akeh neng omah terus. Mbahmu kabeh nek kon milih mesti kon ngono. Ndak ada pilihan mesti seperti itu. Ya, jadi akhirnya gimana Romo? Nah, maka saya kalau pendampingan dengan orang-orang kota besar, saya mengatakan begini. Karena umumnya kalau di kota besar kan hari kerja 5 hari. Ya toh? Maka saya katakan, lah terus Sabtu Minggu saya ajak main. Tidak. Sabtu Minggu sepenuhnya kamu main di rumah dengan anakmu, dengan istrimu. Tidak usah pergi kemana-mana, GoFood saja atau istri suruh masak, kalau punya mbak rewang suruh masak. Gunakan waktu untuk menemani anak-anakmu bermain. Tidak usah kamu ke Dufan, tidak usah kamu ke TMI kalau itu di Jakarta, kalau di Solo, di Surabaya tidak usah kamu ke Pasar Atom atau tidak usah ke Museum Angkatan Laut atau apalah. Di rumah, kowe main dolanan karo anakmu. Dan itu dilakukan dan benar. Anaknya ketika itu, lah kan sharing konkret nyata toh anaknya SMP, kakaknya SMA. Dua-duanya ketika video call dengan saya, wah papa sekarang punya waktu gold time untuk kami. Hanya saya memang di sini saya lihat di Jepara ini tidak 5 hari kerja ya, 6 hari ya. Ya toh, 6 hari kerja ya. 5 hari apa 6 hari? 5 hari kerja. Nanti Sabtu Minggu masih golek tambah butuh. Atau di rumah biasanya. Mas Roni di rumah? Kerja ya? Karena sepakat untuk kerja bakti rumah ya? Kalau enggak nanti ditinggalkan istrimu ya. Ada loh, bagus loh, suami istri sepakat, Pah, pokoknya setu rentuk lungo, ning gereja ya rentuk. Dia kerja bakti rumah, tapi itu kesepakatan yang menurut saya bagus. Saya itu dengan Romo Tirto buat kesepakatan Senin, jadi Senin itu Romo Tirto bagian resiki kulkas, semua barang kulkas yang sudah keluarkan semua. Nah, saya bagian nyuci piring, bagian nyuci seperti itu. Aku kurang ngerti nek ngasih kulkasnya
guling nibani Rama Tirta aku ora mikir tekan semono ya. Wis gede ya mesti ngerti lah gitu. Jadi selalu ada ruang di mana Anda punya waktu untuk keluarga. Ternyata kasih karunia itu tidak harus dalam bentuk materi pemberian. Itu oke, tapi juga ternyata waktu untuk keluarga itu juga merupakan kasih karunia. Dan anak merasa dekat dengan bapaknya, ibunya, merasa ada damai sejahtera. Waktu sinodal ya, bersama refleksi di kelompok keluarga itu, waktu saya masih di Jogja itu tahun lalu 2021, itu beberapa keluarga, karena saya kebetulan ketua komisi keluarga Jogja, itu mereka sharing begini. Jadi Bapak Ibu, Romo ternyata asik juga menemani bapaknya itu enggak seneng game. Game itu enggak, Mobile Legend banget seradong bapaknya. Saya sama, saya juga enggak dong. Jadi anak-anak ini jauh lebih pintar dari saya, pasti. Bapak itu akhirnya bilang, kowe sinau. Akhirnya dia belajar Pak googling. Setiap Sabtu Minggu dia sudah janjian sama anaknya. Dan anaknya main dengan bapaknya itu, asik itu. Dan ketika dihampiri kancane, ora gelem, aku masih mau main sama ayahku. Bayangkan itu. Wah, anaknya ketemu itu wajahnya nyeneng kayak gitu loh. Berarti wajahnya damai sejahtera. Jadi kalau saya ketemu anakmu, ketemu Anda suami istri, saya lihat, cek mata saya itu, mataku itu sudah ada semacam standar kayak pas prokes itu kayak barcode itu tahu. Oh umat ki wajahnya damai sejahtera apa ora. Nek sing wedok damai sejahtera, sing lanang wajahnya mesake. Oh berarti damai sejahtera istri karena penindasan kepada suami. Dan sebaliknya bisa jadi, maka kalian harus refleksi, harus tanya. Ya, sama juga ketika kita berpikir bahwa hidup bahagia, hidup happy itu mereka yang menikah, Anda salah. Menikah itu membahagiakan, tapi beberapa orang, lebih dari 10 orang yang kenal baik dengan saya, sendiri ya, single is happy. Dan betul dia tidak pernah, sekarang ada yang usia 65, tidak menikah. Ini pilihan hidup. Dan tidak pernah mengeluh. Jadi memang ini tidak mudah diterima, pilihan tidak menikah itu tidak diterima. Mbok cetha nek ora menikah yo nek ora dadi suster, bruder apa dadi romo wis cetha lho. Karena kalian kita berpikir, tapi banyak orang sekarang memutuskan tidak menikah karena ya dia mau komit dengan perjalanan hidupnya itu, karirnya kah, dan kemudian dia cukup happy dengan keponakan-keponakannya. Jadi kasih karunia itu bentuknya bisa macam-macam. Yang penting bahwa outputnya, buahnya harus damai dan sejahtera. Bisa saja cara saya berdoa, pelayanan saya merasa cocok, tapi itu tidak membuat damai sejahtera bagi orang lain. Contoh, doa apa yang membuat orang lain tidak damai sejahtera? Pemahaman bahwa novena 9 kali. Kalau terputus novenanya itu berarti kita batal. Itu banyak umat awam mengatakan novena Romo kan katanya novena itu harus mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau sampai terputus, doamu tidak diterima Tuhan. Batal. Berarti diskualifikasi mulai dari, terus saya bertanya, yang membuat permohonan kita dikabulkan doa kita atau Tuhan yang mengabulkan? Jadi kalau doa apapun, kamu novena ternyata 3 hari batal, lanjut ke hari kelima belentong, ini menyangkut komitmen. Novena itu komitmen. Dan ketika Anda berdoa, jangan sampai Anda memaksa orang lain. Ketika istrinya jago berdoa, dalam tanda kutip, istrinya doa tok, esok rosario, awan sithik wis novena, awan sithik Angelus, awan sithik wis koron kakrahimanilahi, ibadat sore, ibadat kematian, ibadat kematian, ibadat itu macam-macam. Oke, Anda jalani itu merupakan sumbangan untuk gereja, tapi Anda jangan memaksa suami. Mas, kowe kira tahu sembahyang, deloken kok nek kowe pengadilan aku ora arep ngejaki kowe. Loh, ora ngejaki no dewe-dewe kok, sing wedok mati sik, sing lanang kawin meneh kok. Ya, itu masing-masing. Jadi kadang-kadang saya berpikir, Romo, suami saya itu tidak doa kok angelmen.
Ya doa kalau kepaksa ya tidak ada gunanya. Kita hanya memberi contoh pada pasangan. Mas, aku tak doa sih. Yo, aku titip. Wes doa dulu, Mas, aku memang mlebu surga, aku ora iso titip. Titip wae kaya nyumbang wae titip. Ya, jadi dari sini apa yang kita doakan ya ini menjadi komitmen kita bahwa orang lain pasangan kita atau anak kita tidak dan mereka melihat. Karena banyak orang tua terutama ibu itu jengkel dengan anaknya karena maksa anaknya pokoknya setiap hari harus doa. Loh Romo itu kan kata ajarannya Romo, oke setuju. Tetapi kemudian dulu waktu saya kecil, kami berlima, saya kan 5 bersaudara. Bapak saya guru matematika, guru ilmu pasti, guru lama. Kalau hidup bapak saya tahun 29, kalau hidup berarti sudah umur berapa ya? 2022. Berarti umurnya bapakku 90 telu kalau bapak saya masih hidup, kalau masih sugeng. Bapak saya punya aturan di rumah tangga kami, di keluarga kami. Setiap anak, setiap minggu harus misa. Yang tidak misa, tidur di luar. Betul itu, kemarin saya di Mayong cerita saya juga. Kakak saya 1, 2 ini kan ngeles-ngeles. Sabtu sore, Paulus Miki Salatiga itu misalnya Sabtu sore jam 5, Minggu pagi jam 6, Minggu agak siang jam 8, Minggu sore jam 5. Kakak saya Sabtu sore bal-balan. Kalau jinjing kok Pak, pagi jam 6. Burung tangi. Ketika jam 8 diadu setelah, mungkin kalau misa sore jam bapak saya misa sore karena bapak saya prodiakon, berapa tahun bapak saya prodiakon, 20 tahun apa ya? Pulang nggak? Loh, kowe mau ning gereja kula teng jujur kowe ning gereja mboten Pak. Tidur di luar, di teras. Pamane iki gereja kuwi pasturan tidur ning ngarepan. Kirikku Tommy wira tahun turun ning ngarepan. Aku mbiyen tahu turun ning ngarepan. Celana pendek, kaos, tidak boleh selimutan. Kademen ke urusanmu. Cara pendidikan bapak saya itu, Anda boleh terapkan itu dalam keluarga Anda. Anak-anak di ngonok ke, nggak masuk angin sesuk ndrodok bingung ibune. Loh, gara-gara kowe to Mas, anake dhewe terus lara to, kena mati tanggung jawab. Ya mati njaluk meneh. Ya, jadi harus ada komitmen bersama. Jadi ukuran Paulus itu adalah di minggu biasa kedua ini, kasih karunia sudah diberikan, hidup Anda benar atau tidak, baik atau tidak, berguna atau tidak, ukurannya adalah orang di sekeliling Anda mengalami damai dan sejahtera. Oke? Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kita. Aku percaya akan Allah, Cipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turut ke tempat penantian pada tiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang yang hidup. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudari-saudaraku, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa di surga dengan pengantaran Yesus Kristus, Putranya terkasih. Bagi semua orang yang percaya kepada Kristus, semoga Allah Bapa membimbing umat yang mengimani Putranya agar terus menggalang persatuan dengan lebih memperhatikan sesuatu yang sama dan yang mempersatukan daripada yang memisahkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bangsa, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati para bangsa dalam usahanya menggalang persatuan serta kerjasama yang menguntungkan satu sama lain. Marilah kita mohon. Bagi para pengungsi dan korban bencana alam, semoga Bapa mengasihani dan menghibur mereka yang karena keadaan terpaksa mengungsi. Semoga para pengungsi dapat menemukan apa yang mereka perlukan, tangan-tangan yang mau menolong, dan hati penuh cinta kasih. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi mereka yang sakit dan difabel. Semoga Allah Bapa memberkati para penderita sakit dan difabel, agar mereka semakin menghayati persatuan mereka dengan Yesus, hamba penderita, yang mengorbankan hidupnya demi kebahagiaan umat manusia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa mencurahkan roh-Nya kepada kita agar semakin menyadari bahwa menjadi pengikut Kristus bukanlah semata-mata menikmati perayaan-perayaan lahiriah, melainkan harus menyentuh lubuk hati kita. Marilah kita mohon. Allah yang baik hati, kami bersyukur karena berkat-Mu untuk keluarga-keluarga umat-Mu di paroki Stella Maris Jepara ini. Perkenankan pula kami mohon berkat kesehatan untuk anak Benedik A. Diaraka dalam mengikuti kegiatan sekolahnya, agar lancar, tuntas, boleh mengambil nilai atau makna yang bisa digunakan untuk bekal ke depan. Demikian pula bersama sebuah keluarga mohon penyertaan Tuhan untuk operasi seorang bapak pada hari Selasa nanti di Rumah Sakit Karyadi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ke dalam tangan-Mu ya Tuhan kami serahkan hamba-Mu yang telah Engkau panggil 3 hari yang lalu, Ibunda Mas Andang. Semoga Engkau berkenan melimpahkan kasih karunia orang tua bersama Bapa di surga. Demikian pula bersama ayah ibunda dari Mas Didik di Kendal, semoga Tuhan berkenan menerima penyerahan jiwanya, hari ini akan dimakamkan. Marilah kita mohon. Inilah Tuhan doa-doa kami hunjukkan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita siapkan persembahan kita, lagu persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, dan kemurahan-Mu kami menerima yang kami siapkan pagi ini. Hasil pokok anggur usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman kehidupan. Umat beriman, saudari-saudaraku, berdoalah supaya persembahanmu berkenan bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa.
Ya Allah Bapa, buatlah kami mengambil bagian dalam misteri ini, karena setiap kali merayakan kenangan akan kurban ini, karya penebusan-Mu dilaksanakan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Anamnese 2A kita gunakan. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas benar layak menyelamatkan bahwa kami selalu dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus Allah yang kekal dan kuasa. Sungguh tak terhingga kemuliaan-Mu, Engkau menopang makhluk yang fana dengan kealahan-Mu, dengan mengubah kodrat yang menyebabkan kami jatuh menjadi sarana keselamatan kami. Engkau menyembuhkan kami yang fana ini dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Maka bersama para malaikat dan para kudus-Mu, kami memuji-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau dan pantas dimuliakan Allah penyayang umat manusia, sebab Engkau selalu mendampingi kami dalam perjalanan hidup ini. Sungguh terberkatilah Putra-Mu yang ada di tengah-tengah kami ketika kami dihimpun oleh kasih-Nya. Seperti dahulu bagi para murid-Nya, demikian pula kini bagi kami. Ia menjelaskan isi kitab suci dan memecah-mecah roti. Maka kami mohon kepada-Mu Bapa yang penuh belas kasih dalam mengutus Roh Kudus-Mu, supaya menguduskan persembahan roti dan anggur ini agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Pada hari sebelum menderita, pada perjamuan malam terakhir, Yesus mengambil roti dan memberkati, memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Ya Tuhanku dan Allahku, dengan cara yang sama, sesudah perjamuan sambil mengambil piala, Yesus mengucap syukur kepada-Mu Bapa, lalu memberikan piala kepada murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhanku dan Allahku, marilah mewartakan misteri iman kita. Makan roti ini dan minum dari piala
Maka Bapa yang kudus, sambil mengenang Kristus Putra-Mu penyelamat kami yang telah Engkau antar melalui penderitaan dan kematian pada salib menuju kemuliaan kebangkitan dan Engkau beri tempat di sisi kanan-Mu, kami pun mewartakan karya cinta kasih-Mu sampai Dia datang. Dan kami mempersembahkan kepadamu roti kehidupan dan piala berkat. Pandanglah dengan murah hati persembahan gereja-Mu. Di dalamnya kami menghadirkan kurban Paskah Kristus yang telah diserahkan kepada kami. Kami mohon semoga dengan kekuatan roh cinta kasih-Mu kini dan selamanya kami terhitung sebagai anggota putra-Mu, karena kami telah mengambil bagian dalam tubuh dan darah-Nya. Bapa yang Maha Kuasa, dengan keikutsertaan dalam misteri ini, hidupkan kami dengan roh dan perkenan kami menjadi serupa dengan putra-Mu. Teguhkan kami dalam ikatan persekutuan bersama Paus kami Fransiskus, Uskup Robertus Rubiat Moko, bersama para uskup, para imam, biaran biarawati segenap umat-Mu, bersama Ananda Benedik Adiaraka dalam mengikuti kegiatan sekolahnya, juga bersama seorang bapak yang akan menjalani operasi polip lusa. Tuntun mereka di dalam kasih dan karunia-Mu. Buatlah agar semua umat beriman membaktikan diri terus-menerus dalam pelayanan Injil kabar sukacita dan memperhatikan tanda-tanda zaman dalam terang iman. Jadikan kami penuh perhatian terhadap keperluan semua orang agar dengan ikut serta dalam kesedihan dan kecemasan, kegembiraan dan harapan mereka, kami setia membawa kabar keselamatan bagi mereka dan bersama mereka kami melangkah maju pada jalan kerajaan-Mu. Ingatlah akan saudara-saudari kami yang telah wafat. Ayahanda, orang tua dari mertua dari Mas Andang beberapa hari yang lalu, juga ayah dari Didik dan Nek, Pasutri Didik dan Ibunda Pasutri Didik dan Neni di Kendal, juga segenap orang tua, sahabat, saudara kami yang telah Engkau panggil, anugerahilah kepenuhan hidup. Sesudah ziarah dunia ini berakhir, perjalanan kami juga mencapai kediaman abadi, tempat kami akan selalu hidup bersama Engkau, bersama Bunda Maria, Bapak Yusuf, para rasul, para kudus yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Kami pun memuji dan mengagungkan Dikau melalui Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita bangkit berdiri, kita kidungkan doa Yesus Tuhan kita. Tuhan, bebaskan kami dari segala yang jahat, berilah kami damai sepanjang hidup kami, supaya oleh belas kasih-Mu
kami jauh dari gangguan, bebas dari dosa, sambil menantikan penyelamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Kasih dan damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersamamu. Damai bagi Anda masing-masing pribadi, tiap pribadi. Semoga perpaduan tubuh dan darah Kristus menyatukan kami dengan ya Allah senantiasa. Saudari-saudaraku umat beriman, inilah Tuhan Yesus yang selalu ingin mengasihi kita nyata. Berbahagialah Anda dan saya yang diundang bersatu dengan Tuhan kita. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya sembuh. Tubuh dan darah Kristus.
Kita sendiri tahu dan percaya akan cinta kasih karunia Allah kepada kita umat-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Setia, kami mengucap syukur kepadamu atas penyelenggaraan kurban dan perjamuan Ekaristi sebagai tanda perjanjian-Mu dengan kami. Semoga anugerah-Mu yang kami terima menghasilkan buah, sehingga kami mampu menunaikan tugas pelayanan dan mewartakan penyelamatan-Mu kepada semua orang, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan mengutus pribadi-pribadi boleh melayani kita membantu imam. Misdinar bertiga, 3 cewek, terima kasih ya. Lektris berdua, solis Mazmur, si Kirana dan Farel, betul? Farel ya. Kemudian pemazmurnya Natali, matur nuwun Santo Yusuf dan lingkungan, Bu Mami, dirigen, Mbak Dalima, terima kasih untuk latihannya berhari-hari ya. Oh, sekali saja. Oh, sehari saja. Ya wis, manut. Prodiakon bertiga, Pak Kiman, Mas Anton, Mas Roni, matur nuwun. Tatip sepertinya dari Bu Purwana dan teman-teman ya. Maria toh? Ya. Untuk yang di luar terima kasih. Parkir. Kemudian Mas Andang, Mas Tanto, terus sopo ki? Raka. Oh, Nathan. Terima kasih. Untuk putra-putri Anda yang kelas 4 dan 5 kan Anda orang tua sudah tahu, kita akan catukan untuk komuni pertama tahun ini. Jadi ada yang orang tua, Romo anak saya sudah besar, masih maju terima komuni Bathuk itu malu ya, maka ini dirampung ke 2 angkatan, kelas 4 dan kelas 5. Kita juga bekerja sama dengan SD Canisius supaya pelajaran komuni pertama juga bisa diberikan oleh guru mereka di kelas 4 dan kelas 5 atau kelas 5 SD Canisius. Bu Vita, kepala sekolah sudah menyampaikan pada saya dan saya mensupport mendukung itu. Sekalipun demikian nanti di akhir harus disatukan 1-2 kali supaya matching dengan yang dari luar SD Katolik ya. Terus yang kedua, anak-anak kita sebagian mengikuti Hari Anak Misioner Sekeuskupan Agung Semarang. Pagi ini jam 9 misa dengan Bapak Uskup di Gua Maria Kerep Ambarawa, disingkat GMKA. Jadi mereka nanti pulang sore, setiap paroki dijatah 20 anak. Dan kita Bu Anti, Bu Vita sudah membagi dengan adil. Mayong 7, Pecangaan 4 gitu ya. 7, 4 yang dari Jepara Kota 9. Pendampingnya kalau tidak salah 5 atau 6. Ini mereka sudah ada di Gua Maria Kerep Sekeuskupan Agung Semarang supaya Anda tahu saja ya. Terus berkaitan dengan pelayanan sekretariat, Anda bisa melihat kantor sekretariat Mas Chandra itu di kacanya ada jam kerjanya Mas Chandra supaya Anda tidak kecelek. Di foto, kemudian saya sudah foto, sudah saya share, tapi kalau Anda mau supaya nanti tidak perlu tanya Romo lagi ya. Bagi orang tua yang anaknya mau mau nikah, sakramen perkawinan atau pemberkatan nikah, tolong 6 bulan sebelum perayaan sudah bertemu dengan Romo supaya ditoto semuanya. Prapaskah boleh pernikahan Romo? Boleh. Tidak ada yang melarang. Kalau ada Romo yang melarang itu, yang melarang Romo itu. Tapi hukum gereja membolehkan. Tetapi kalau Prapaskah sebaiknya hiasannya dekorasi sesuai masa Prapaskah. Ya, itu. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat perutusan dari Tuhan. Tuhan bersamamu. Allah yang mengasihi, mengaruniai Anda dan saya, menanti buah-buah damai sejahtera dalam kesaksian hidup kita yang nyata seminggu ke depan, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudari-saudaraku, perayaan Ekaristi Minggu Biasa kedua tahun A sudah berakhir.
Anda dan saya diutus membagikan kemurahan dan kasih karunia. Amin.